Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Al-Humairi, NIM 175221155, ingin mempresentasikan sedikit tentang proposal tugas UAS seminar akuntansi syariah. Proposal yang berjudul Pengaruh Riba, Zakat, dan Mafsadah terhadap penerapan praktik Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan dengan gender sebagai variabel kontrol pada lembaga keuangan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 sampai 2019. Bab 1. Latar belakang. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari riba, gharar, dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencangkup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal itu berarti perbankan syariah meliputi bank umum, 5 syariah atau BUS, unit usaha syariah atau UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Dalam perbankan syariah seharusnya memberikan perbedaan dengan perbankan konvensional, yaitu dengan membayar zakat. Zakat merupakan bagian dari konsep CSR yang akan memberikan panduan pada perbankan untuk memperhatikan kepentingan sosial di samping kepentingan perbankan itu sendiri. Jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab, maka banyak persoalan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat dipecahkan. Salah satu cara untuk mengembangkan perusahaan adalah dengan menjadikan kedermawanan perusahaan atau Corporate Social Responsibility sebagai jantung strategi. Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan dalam peran serta terhadap lingkungan dan masyarakat. CSR dan zakat menurut perspektif Islam memberikan kesimpulan bahwa selain mengalokasikan dana sosial, bank syariah pun mengalokasikan dananya untuk zakat perusahaan atau zakat korporat sebagai wujud kewajiban badan hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, dengan menambahkan variabel riba dan mafsadah, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh riba, zakat, dan mafsadah terhadap penerapan praktik Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan dengan gender sebagai variabel kontrol pada lembaga keuangan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 sampai 2019. Rumusan masalah. Berdasarkan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah di dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah riba berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan praktik CSR perusahaan lembaga keuangan syariah? Yang kedua, apakah zakat berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan praktik CSR perusahaan lembaga keuangan syariah? Yang ketiga, apakah mafsadah berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan praktik CSR perusahaan lembaga keuangan syariah? Kemudian yang terakhir, apakah dengan adanya variabel gender akan mempengaruhi hasil dari pengaruh riba, zakat, dan mafsadah terhadap praktik CSR perusahaan lembaga keuangan syariah? Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh riba terhadap penerapan praktik CSR perusahaan lembaga keuangan syariah. Kemudian untuk mengetahui pengaruh zakat terhadap penerapan praktik CSR perusahaan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh mafsadah terhadap penerapan praktik CSR perusahaan lembaga keuangan syariah. Yang keempat, untuk mengetahui dengan adanya variabel gender sebagai variabel kontrol, apakah akan mempengaruhi hasil dari pengaruh riba, zakat, dan mafsadah terhadap penerapan praktik CSR perusahaan lembaga keuangan syariah. Sistematika penulisan. Sistematika laporan ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing saling terkait dan melengkapi sehingga menggambarkan alur serta corak berpikir dari penulis. Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola pikir yang dituangkan dalam konteks jelas dan padat. Laporan ini diawali dengan latar belakang masalah yang di dalamnya terdapat alasan tentang penelitian perusahaan lembaga keuangan Islam ini. Selanjutnya, untuk memperjelas dikemukakan pola masalah, tujuan dan
tujuan dari penelitian. Bab kedua berisi tentang teori yang dapat mendukung untuk melakukan analisis. Terdiri dari riba, zakat, mafsadah, praktik corporate social responsibility atau CSR, dan kerangka berpikir. Bab ketiga berisi uraian tentang waktu dan wilayah penelitian mengenai jenis penelitian dan populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab keempat merupakan hasil pembahasan dari pengaruh riba, zakat, dan mafsadah terhadap penerapan praktik corporate social responsibility atau CSR perusahaan pada perusahaan lembaga keuangan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 sampai 2019. Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Bab kedua, landasan teori. Yang pertama, riba. Riba adalah penetapan nilai tambahan atau bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa yaitu ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Secara umum, pengertian riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dalil hukum tentang larangan riba terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu adalah disebabkan karena berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian yang selanjutnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Pengertian riba jual beli dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, riba fadl, yaitu praktik pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takar yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan tersebut masih termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang kedua, riba nasiah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasiah terjadi karena adanya perubahan atau penambahan antara barang yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Macam-macam riba. Imam Ali bin Husain bin Muhammad atau yang lebih dikenal dengan sebutan As-Saghadi menyebutkan dalam kitab An-Nut bahwa riba menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, riba dalam hutang piutang. Riba hutang piutang adalah tindakan mengambil manfaat tambahan dari suatu barang. Riba hutang piutang dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu riba qard, yaitu mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima hutang atau muqtarid. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu penambahan hutang lebih dari nilai pokok karena penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu. Yang kedua, riba dalam jual beli. Riba jual beli terjadi saat transaksi jual beli secara kredit atau pembayaran secara mencicil. Penjual menetapkan penambahan nilai barang karena konsumen membelinya dengan mencicil. Firman Allah SWT tersebut menunjukkan bahwa kita dan seluruh umat manusia untuk meninggalkan riba. Hal ini karena perbuatan riba sangat merugikan. Pada hakikatnya, riba merupakan penetapan suku bunga atau melebihkan jumlah pinjaman oleh pihak terpinjam kepada pihak peminjam ketika pihak peminjam melakukan pembayaran pinjaman. Pada intinya, pengertian riba di sini yang merupakan penambahan pinjaman atas pinjaman pokok yang dilakukan oleh pihak terpinjam kepada pihak peminjam guna mencari keuntungan atas pinjaman tersebut. Di dalam Islam, memperoleh keuntungan atas pinjaman tidak diperkenankan, sehingga riba diharamkan dalam pandangan Islam.
Kemudian yang kedua, corporate social responsibility. Perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. Selain menggunakan dana dari pemegang saham, perusahaan juga menggunakan dana dari sumber daya lain yang berasal dari masyarakat atau konsumen, sehingga hal yang wajar jika masyarakat mempunyai harapan tertentu terhadap perusahaan. Pelaksanaan corporate social responsibility merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan pembentukan citra positif perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya melihat corporate social responsibility bukan sebagai pusat biaya atau cost center, melainkan sebagai pusat laba atau profit center di masa mendatang. Menurut Soeharto 2008, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Corporate social responsibility adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan. Pengungkapan terhadap aspek sosial, etikal, environmental, dan sustainability merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk menyampaikan bentuk akuntabilitasnya kepada stakeholder. Dengan laporan pertanggungjawaban sosial, masyarakat akan mengetahui aktivitas-aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan. Hal ini penting mengingat masyarakat merupakan salah satu pihak yang merasakan dampak dari aktivitas perusahaan, terutama dampak negatif yang mungkin timbul akibat aktivitas perusahaan. Dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR, perusahaan akan mendapatkan manfaat antara lain peningkatan penjualan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analisis keuangan. Kemudian kerangka berpikirnya, di sini ada variabel independen riba, zakat, dan mafsadah. Kemudian variabel dependennya praktik CSR atau corporate social responsibility dengan variabel gender sebagai variabel kontrol. Bab ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, objek dan metode penelitian yang digunakan. Objek dan waktu penelitian. Objek penelitian ini adalah lembaga keuangan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 sampai 2019. Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka yang dapat dibedakan menjadi data interval dan data rasio menurut Kuncoro tahun 2013. Data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah disusun dalam bentuk dokumen tertulis menurut Wiranta dan Poli tahun 2012. Waktu penelitian yakni tahun 2020 dengan mengambil data yang ada di Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah menurut Sugiono tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yakni menganalisis adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel lain. Dalam penelitian ini yaitu variabel X-nya riba, zakat, dan mafsadah, dan variabel Y-nya corporate social responsibility atau CSR. Metode penelitian ini bersifat korelasional yang menjelaskan pengaruh riba, zakat, dan mafsadah terhadap penerapan praktik corporate social responsibility. Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai kenyataan dan mencoba menganalisa untuk memberikan kebenaran berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono tahun 2012, populasi dalam penelitian ini adalah 196 lembaga keuangan syariah di sektor perbankan yang tercatat di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu terdiri dari 14 bank umum syariah atau BUS, 20 unit usaha syariah atau UUS, dan 162 bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili, menurut Sugiono tahun 2012. Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan. Tetapi jika populasinya lebih dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya, menurut Ari Kunto tahun 2012. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah 10 bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2017 sampai 2019. Kemudian teknik pengambilan sampel. Sampel adalah bagian dari seluruh karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, menurut Sugiono tahun 2015. Mengingat populasi dalam penelitian ini sangat luas, maka perlu adanya pembatasan sampel. Adapun pembatasan yang dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini yaitu memilih sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian, menurut Margono tahun 2004. Sampel yang akan digunakan adalah perusahaan pada lembaga keuangan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2017 sampai 2019. Kemudian definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono tahun 2015, definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, menurut Sugiono tahun 2010. Maka variabel pada penelitian ini adalah variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol. Variabel independen. Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat atau dependen. Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan oleh peneliti adalah riba, zakat, dan mafsadah. Riba menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Quran menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Quran ini yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Zakat. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab atau batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara yang khusus.
Menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Al-Quran. Kemudian variabel dependen. Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, meliputi beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, hukum, etika, serta kontribusi pada isu sosial menurut Undang tahun 2011. CSR merupakan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan terhadap komunitas yang berkaitan dengan operasional bisnis, sehingga perusahaan harus mengidentifikasikan kelompok-kelompok stakeholder dan menggabungkan kebutuhan serta kepentingan mereka dalam proses pembuatan keputusan operasional dan strategis atau menurut Widenta tahun 2011. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses penelitian yang sangat sukar dilakukan. Hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, pikiran yang kreatif, dan kemampuan pengetahuan yang tinggi. Dalam pandangannya, dalam teknik analisis data tidak bisa disamakan antara satu penelitian dengan peneliti yang lainnya, terutama mengenai metode yang dipergunakan, menurut Sugiono tahun 2010. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh hubungan variabel independen terhadap variabel dependen, di mana pada penelitian ini riba, zakat, dan mafsadah sebagai variabel independen dan penerapan praktik corporate social responsibility sebagai variabel dependen. Yang kedua, analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, menurut Sugiono tahun 2016. Yang ketiga, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji data regresi sudah berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini digunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov test. Data dinyatakan berdistribusi normal jika lebih besar dari 0,05. Kemudian yang terakhir, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda yaitu suatu metode statistik di mana variabel bebas atau variabel independen lebih dari satu. Ya, mungkin itu penyampaian proposal dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.